Oke, karena kita harus memulai diskusi panel hari ini, kami persilakan dua narasumber untuk bersama saya di depan. Dan yang pertama ada Pak Dedi dari Disperindak Kabupaten Pasuruan dan juga Pak Lutfi. Tepuk tangan buat dua narasumber kita pagi hari ini. Silakan Pak. Iya, memilih tempat duduk yang paling nyaman, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, kita memulai diskusi panel kali ini. Terima kasih buat Mbak Uyu selaku MC untuk pagi hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu mungkin Anda lebih bersemangat lagi harusnya, karena memang ini masih pagi hari dan saya akan mulai dengan sebuah pantun. Oke. Ya, ke Tanjung Pinang naik kapal selam sambil menunggu di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, yuk dijawab dengan lantang dan penuh tenaga. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan perkenalkan, saya Sofia. Selama kurang lebih 1 jam ke depan akan memandu diskusi panel tentang proses bisnis statistik harga, tahapan, tantangan, dan peran stakeholder Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini sudah ada dua narasumber, yakni dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, dan ada Bapak Dedi Irawan Yulianto SEMM, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, yang akan berikan paparannya tentang stabilisasi barang kebutuhan pokok Kabupaten Pasuruan. Dan untuk Bapak langsung paparan, karena memang waktunya cukup terbatas, nanti dipersilakan, tapi saya perkenalkan dulu tentang profil beliau. Pria kelahiran 1975 yang saat ini menjabat sebagai Kabid Pengembangan Perdagangan di Disperindak Kabupaten Pasuruan ini pernah mengenyam pendidikan S2 ya Pak, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Universitas Malang Kuncecwara dan lulus pada tahun 2018. Insya Allah dengan background pendidikan seperti ini, beliau mumpuni di bidangnya. Bapak Dedi Irawan Yulianto SEMM, dipersilakan untuk berikan paparannya. Tepuk tangan buat beliau. Silakan Pak. Ada waktu sekitar 25-30 menit Pak yang disampaikan oleh panitia teman-teman BBS. Silakan Pak. Menarik sekali nih. Izin berdiri. Oh boleh. Senyaman Pak Dedinya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang berbahagia dalam acaranya BPS Pak ya. Iya benar, BPS. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan ingin coba memaparkan perkenalan dulu ya Pak. Nggak usah. Boleh lah Pak. Nggak kenal nggak? Sayang ya Bapak Ibu ya, harus kenalin dulu. Mungkin suatu saat Ibu dan Bapak yang ada di depan kita ada keperluan di Disperindak mencari Bapak, jadi nggak perlu siapa ya Pak Dedi yang mana ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan Yulianto. Iya. Kebetulan diberi amanah jabatan di Disperindak kurang lebih 1 tahun 4 bulan Mbak. Oh. Di Disperindak sebelumnya saya sudah di Briling Mbak. Iya. Di kepegawaian 17 tahun, di keuangan sekitar 5 tahun, di bidang asetnya 1 tahun. Terus kemudian di Disperindak.
pengalaman yang luar biasa. Kemudian alamat saya di Kota Pasuruan ya, perumahan ya, mungkin Bapak Ibu juga semua sudah tahu perumahanku. Terus masa istri juga? Oh, nggak usah, itu pribadi. Ya, mungkin itu aja yang bisa disampaikan terkait identitas diri. Kalau mungkin ada nomor HP bisa nanti kita share. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja kami mengambil tema di sini terkait dengan stabilisasi barang kebutuhan pokok Kabupaten Pasuruan. Kenapa kita berfokus pada terkait dengan harga stabilisasi? Karena kita tahu memang akhir-akhir setelah pandemi COVID 2020 ya, yang dimulai sampai 2022, kita tahu seluruh Indonesia tidak mengalami semua, otomatis ada keterpurukan baik itu di ekonomi maupun kesejahteraan di masyarakat kita. Makanya sejak tahun 2022 sesuai dengan juga instruksi Presiden waktu itu Presiden ke-7 Bapak Jokowi, bahwasanya mohon untuk setiap daerah, setiap provinsi untuk fokus kepada terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu dari pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan selalu melaksanakan monitoring ataupun evaluasi yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan, karena hal tersebut mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat maupun terutama warga yang kehidupannya di masih kisaran yang rendah atau terus kemudian kita next. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kalau masalah pekerjaan ibu dan siap. Next lagi. Next. Mana ya? Ini data yang kami peroleh juga dari teman-teman BPS, tentunya juga kami juga mengutip bahwasanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 lebih tinggi daripada di Provinsi Jawa Timur dan nasional, meskipun pada tahun 2022 5,32, di 2023 5,21 ada penurunan, tetapi itu tetap ya kita masih stabil. Terus kemudian kinerja ekonomi tahun 2022 relatif sedikit mengalami sedikit kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, mungkin karena ada efek dari pandemi COVID tadi itu. Terus untuk pemulihan ekonomi itu di Kabupaten Pasuruan, Indonesia mendukung menjadikan ada percepatan yang menjadikan kita mempunyai atau memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Nah, artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi itu baik, berarti daya beli masyarakat itu berarti terjaga, Pak. Dalam artian begitu, Pak Ibu semua. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita baik, otomatis daya beli masyarakat itu masih bisa atau terjaga. Maksudnya antusiasnya juga untuk beli-beli itu tidak ada masalah. Kecuali kalau sudah daya beli masyarakat itu berkurang, ini mungkin ada tanda tanya atau mungkin inflasi atau mungkin deflasi. Kemudian next. Nah, ini yang saya tadi bicara di awal, yaitu stabilisasi barang kebutuhan pokok adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk menjaga ketersediaan distribusi barang pokok agar tetap stabil. Barang kebutuhan pokok tentunya Bapak Ibu juga sudah pernah pirsa semua, yaitu terdiri dari beras, gula, minyak,
goreng telur, daging, dan sayuran. Semua ini adalah yang sangat mempengaruhi di kehidupan kita semua atau masyarakat. Next. Nah, ini perkembangan harga. Kita kenapa dengan perkembangan harga? Ini contoh saja. Kita perkembangan harga itu ada sekarang sudah memakai digitalisasi semua, yaitu kami dengan memakai SP2KP yang dari pemerintah Kementerian Perdagangan, yang kemudian dari pencatatan Siska Perbapu dari Provinsi Jawa Timur. Tetapi kenapa kami yang tampilkan hanya di SP2KP? Karena untuk penentuan IPH maupun penentuan harga nasional itu melihat dari laporan SP2KP. Ini contoh-contoh aja, mungkin ini periode yang Desember, kita mulai tanggal 2, pencatatan itu biasanya di hari kerja, hari Senin sampai Sabtu, hari Senin sampai Sabtu, Jumat. Kemudian kalau hari libur juga libur, berarti kita tidak ada pencatatan. Mungkin itu sekelumit yang kemarin sampai tanggal 13. Untuk tanggal 16-nya masih kita belum dapat datanya, karena masih biasanya data itu masih masuk sekitar jam 10, Pak. Jam 10. Next, lanjut. Nah, ini komoditi-komoditi yang ada di situ, yaitu ada grafik, ada kenaikan, ada penurunan, ada yang stabil, stabil tetap. Next. Lanjut. Terus lanjut. Nah, penjelasan tadi kan kita di grafik itu ada yang naik, penjelasannya yaitu satu komoditi bawang merah berdasarkan data ini ada penurunan, sedangkan bawang putih ada kenaikan. Tetapi di dalam minggu-minggu ini bawang merah itu juga ada kenaikan juga sekarang. Terus kemudian cabai, kalau cabai memang kita tahu semua mengalami kenaikan, baik cabai rawit, cabai merah besar, cabai merah keriting. Minyak goreng pun juga sekarang juga mengalami kenaikan. Telur ayam juga sama. Untuk komoditi yang lain, yaitu cenderung stabil. Next. Isu di stabilisasi pasokan dan harga. Otomatis kita kalau ada isu, biasanya kan ada tantangan, ya, tantangan untuk terkait dengan stabilisasi harga. Yang pertama, karena tren kenaikan harga pangan dapat menurunkan daya beli masyarakat, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan agak tersendat. Yang kedua, komoditas pangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan meningkat kebutuhannya. Kita tahu semua nih Bapak Ibu, apalagi sekarang mendekati hari besar keagamaan nasional Natal di tanggal 25 Desember 2024 dan tahun baru, dan juga masa liburan sekolah atau high season, biasanya otomatis baik hotel, restoran maupun yang merayakan hari besar keagamaan biasanya kan berbelanja untuk kebutuhan pokok, entah itu buat tasyakuran atau keselamatan ya. Kalau hotel dan resto pasti yang tadinya potensi yang tadinya hotel itu sepi atau restoran biasanya lebih meningkat, melonjak biasanya, terutama di Kabupaten Pasuruan ini kan juga banyak sekali destinasi wisata, Taman Safari maupun Cimory ataupun yang lainnya. Yang ketiga terkait dengan tantangan yaitu cuaca yang sekarang memasuki musim penghujan otomatis mempengaruhi juga terkait dengan produksi komoditi tersebut. Next. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras. Memang kita tahu semua pada bulan Juli 2024 pemerintah resmi menyelesaikan harga beras medium SPP kurang lebih sekitar 11.400 per kilo. Kemudian adanya menurunnya produksi beras. Yang ketiga yaitu peningkatan harga gabah kering panen di tingkat petani itu berkurang. Kemudian meningkatnya
biaya produksi yang mahal. Dan selanjutnya memang kita Jawa Timur itu masih banyak memasok kebutuhan beras di luar Pulau Jawa, terutama di Batam, Kalimantan maupun di NTT sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kenaikan harga gula. Ya, penyesuaian harga gula konsumsi di tingkat retail sesuai surat Badan Pangan Nasional tanggal 3 November 2023, harga gula yang tadinya dari 14.500 menjadi 16.000 mulai per 3 November. Tapi mungkin saat ini Bapak Ibu semua mungkin kalau gula sudah lebih ya dari 16.000 kayaknya, seperti itu. Berapa Bu? 17 Oke, next. Nah, ini yang mempengaruhi juga, ini pasti ini harga cabai, karena Indonesia ini memang terkenal orang-orangnya, masyarakatnya memang suka pedas. Yaitu yang pertama faktornya yaitu cuaca ekstrim, kondisi cuaca seperti kemarau basah kemarin dan hujan lebat akhirnya mengakibatkan penurunan produksi cabai 31% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pergeseran masa tanam cabai oleh petani karena menyesuaikan kondisi cuaca. Yang ketiga, yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, ada peningkatan permintaan karena libur akhir tahun. Terus kemarin ada pilkada, Prof juga itu kan pilek ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Next. Nah, ini kenaikan bawang juga sama. Intinya yang mempengaruhi adalah cuaca ekstrim, kelangkaan stok, permintaan tinggi, dan kenaikan jumlah penduduk, karena dia berpengaruh kenaikan jumlah penduduk. Lanjut. Nah, ini yang sekarang telur berapa Bu sekarang Bu? 30.000 ya kalau tidak salah. 30. Hah? Ada 28 ya. Kalau di toko, mohon maaf di toko Madura itu sentannya 30.000 sekarang per kilo. Oke. Jadi itu faktor harga telur yang biasanya kita lakukan monitoring, dan itu ada pasokan dan permintaan yang memang banyak, terus kenaikan harga pakan, kemudian permintaan masyarakat gitu, apalagi dengan program-program dari pemerintah dengan stunting itu kan juga produksi telur kan juga harus dibanyakkan. Lanjut. Nah, ini yang sekarang utama nih, minyak, tetapi minyak kita ini memang pada periode Juli 2004 harga eceran tertinggi itu dari 14.000 per liter menjadi 15.700 per liter, bahkan sekarang mungkin 17.000 gitu. 18.000. Oke. Itu karena kondisi pasar dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kemudian stok minyak sawitnya itu ada penurunan, kemudian juga ada permintaan dan penawaran global, terus geopolitik, cuaca, dan termasuk bencana alam. Lanjut. Nah, ini upaya-upaya dari kita Dinas Perdagangan termasuk dengan tim TPID, karena di sebelum ini juga bagian dari tim TPID, tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Pasuruan. Yang sudah kita lakukan adalah yaitu operasi pasar sebanyak 29 kali mulai medio bulan April setelah Lebaran, itu 29 kali operasi pasar dengan bekerjasama dengan Bulog di V3 Malang. Kita sudah menyetok atau mengeluarkan sekitar 402,45 ton kepada pedagang-pedagang pasar. Kemudian pasar murah kita lakukan sudah 5 kali, termasuk yang saya kemarin dari Jason, dari teman-teman PD. Terus sekarang kalau nggak salah di Kedaung Wetan ya, Kecamatan Grati, dan mungkin terakhir Rebu di Kecamatan Minongan ada pasar murah. Kemudian bantuan pangan ini kami dapat data dari teman-teman dinas pertanian
bulan, setiap bulan itu ada penyaluran cadangan bantuan pangan mungkin yang buat orang-orang yang tidak mampu atau yang tinggi rendah. Kemudian kami melakukan monitoring di medio Januari sampai sekarang itu ada sekitar 22 kali monitoring stok barang dan pangan. Di samping monitoring yang tiap hari tadi pakai aplikasi, kita ini monitoringnya ini adalah turun langsung di pasar-pasar kita. Kebetulan Kabupaten Pasuruan yang di bawah naungan Desperindak Kabupaten Pasuruan ini ada 14 pasar rakyat, yang satu pasar wisata Kegu. Kemudian yang upaya lain yaitu bertambah yaitu yang instruksi Pak Bupati Pasuruan kemarin bahwa kepada seluruh BPD untuk menanam bawang merah dan cabai, termasuk mungkin yang kemarin itu di Rejoso ya, di Kawis Rejo itu ya, itu yang seremonialnya di sana. Selanjutnya ini kita yang baru launching kemarin, toko Pasuruan tekan inflasi atau toko pasti. Itu toko inflasi itu didirikan di Pasar Sukorejo dan Linongan. Harapan arahan petunjuk dari Pak DJ kemarin bahwasanya kalau bisa kios ini berada di 14 pasar juga. Fungsinya apa? Karena untuk penyeimbang aja terkait dengan apotek tadi. Yang kemudian yaitu kita sudah melakukan kerjasama, ada 2 kerjasama di Tuji. Yang pertama Kabupaten Pasuruan dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait dengan bawang merah sama cabai. Yang kedua dengan Bulog Subsidi Malang dalam hal ini terkait dengan penyediaan beras SPKB. Terus kemudian yang kerjasama yang kemarin kami dari NTT Bu, dari Kupang, kita menyaksikan kerjasama B2B antara CV Keongmas Kabupaten Pasuruan yang bergerak di komoditi beras dan CV Sumber Kita Kota Kupang. Kemudian komunikasi efektif terkait dengan RM dan rapat koordinasi terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan pangan, tentunya tidak menutup kemungkinan kami juga komunikasi dengan Bank Indonesia selaku pemangku TPD yang ada di perwakilan wilayah Malang. Di bawahnya kami sudah bekerja sama bahwasanya terkait dengan transportasi terkait dengan pasar murah maupun operasi besar. Wah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita sharing-sharing aja nanti. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Dedi. Gimana paparannya, Bapak Ibu? Sudah jelas atau gimana nih? Perlu nanti ada sesi pertanyaan buat Pak Dedi dan satu narasumber lagi. Tapi ngomong-ngomong tentang harga, Bapak Ibu kan yang tahu benar ya harga yang ada di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan. Saya mau tanya, kalau misalnya harga beras itu di pasaran berapa ya? 14. Macam-macam. Yang lokal 13. Kalau yang harga tertinggi mungkin yang ditemui Bapak Ibu 17 ada? 17 Pak. Beras. 17. Terus gula Ibu 17 juga. 16,5 sampai 17. Oh, 16 gitu ya. Baik, ini catatan nih buat Desperindak ini. Baiklah, kalau Pak Dedi sudah memberikan paparan, kita berikan kesempatan ya langsung ya kepada pemapar yang kedua. Beliau dari Universitas Yudharta Pasuruan, ada Bapak Muhammad Lutfi Eskom Mkom. Beliau adalah dosen Universitas Yudharta Pasuruan. Topiknya menarik sekali nih,
pagi hari ini tentang pemanfaatan big data dalam pengumpulan data harga, tantangan, dan rekomendasi. Saya bacakan profil beliau dulu ya, singkat saja. Beliau ini pendidikannya pernah mengenyam di SMKN 1 Purwosari ya Pak, dari 2005 sampai 2008. Terus melanjutkan pendidikannya di Universitas Yudhata Pasuruan. Ini berarti jatuhnya alumni ya? Alumni, baiklah. Terus kemudian melanjutkan kuliah ke Semarang ya Pak? S2 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Dan kalau ngomongin tentang karir beliau Bapak Ibu, jadi beliau itu pertama kali berkarir sebagai CEO Twinticall. Ini adalah sebuah server pulsa. Terus pernah menjadi kajur SMA Al-Amin, pernah jadi pendamping desa Kemendes, terus dosen Universitas Merdeka Pasuruan dan dosen Universitas Yudhata Pasuruan. Luar biasa Bapak yang satu ini. Tepuk tangan buat beliau. Dan untuk itu Pak, karena pengalamannya cukup mengagumkan, Bapak Muhammad Lutfi kami persilakan untuk pemaparannya tentang big data. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lebih dikit 5 menit 10 menit nggak apa-apa Mas nih. Soalnya tadi sudah saya ringkas slide saya, tapi sudah menurut saya sedikit, tapi kasih 25 menit kayaknya nggak nutup ini. Ini big data Bapak Ibu sekalian. Kebetulan ini topik saya, bidang saya dalam riset. Alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai sekarang ini sudah 8 judul hibah yang sudah saya dapatkan. Itu kolaborasi dengan Pak Arif dan mahasiswa saya juga. Lanjut Mas. Ini slide ini slide ini saya modifikasi dari dosen saya namanya Pak Romi. Kalau lihat si data mining itu konsep penulisnya Jan Kemper, ini saya agak takut soalnya habis dibentak dulu. Saya bilangnya, waduh mahal banget ya buku ini. Ya jelas Mas, saya aja yang kaya nggak beli, kamu yang miskin kiri kok mau beli gitu. Itu bilang gitu di depannya orang banyak, saya sampai sekarang sakit gitu. Itu kan kalau kuliah itu nggak boleh lihat buku, buka buku, bawa ponsel, laptop itu nggak boleh. Tutup blog itu cuman yang nyala ini ya cuma slide, harus konsentrasi. Data mining ini yang legend ini miliknya penulisnya si Jan Kemper. Terus kalau untuk praktikum itu biasanya pakai yang data mining for the mass gitu. Terus ada lagi kalau kita mau tool untuk praktikumnya, ini bukunya RapidMiner. Sebenarnya kalau waktunya panjang ini saya buat praktikum, tapi kebetulan ini hanya workshop ya, dan apa-apa. Lanjut Mas. Mohon maaf, tadi big data, terus ada data mining, ada machine learning, ada data science. Lanjut Mas. Sebenarnya itu semua yang sama, jargon lama, jargon baru, metode lama. Nah itu muncul ada text mining, information harvesting itu kalau orang perpus, terus ada pattern analisis, ada data analisis lanjut Mas. Terus ada data science, muncul data mining, kemudian muncul lagi yang terbaru big data. Itu data mining, big data sebenarnya sama saja. Ini saya sedikit cerita. Ini mungkin yang ibu-ibu nggak suka, tapi yang cowok-cowok, yang bapak-bapak pasti suka sedikit. Lanjut Mas. Nah, lanjut. Nah, itu irisannya AI itu generalnya, ibaratnya rumahnya, di dalamnya rumah itu ada meja, kursi, ada machine learning, deep learning, big data, data science, dan data mining. Sebenarnya sama, rumahnya itu AI-nya. Terus di dalamnya itu ada meja, kursi, yaitu coping-copingnya itu machine learning, big data. Tapi si data mining ini bisa berdiri sendiri tanpa big data. Tapi big data mau jalan ke kanan ke kiri itu harus diimbangi oleh si data mining gitu. Lanjut Mas. Nah, mengapa data mining big data? Lanjut Mas.
manusia dalam suatu organisasi sadar tidak sadar itu sudah memproduksi data dalam skala besar. Contohnya ada di data bank nasabah, itu nggak penting, kayaknya cuma data rekam gitu aja tapi nggak memiliki arti. Lanjut Mas. Terus ada data olahraga, itu data FIFA. Nah ini yang bapak-bapak pasti suka sepak bola. Itu dulu ada namanya klub Arsenal, si pelatihnya Arsene Wenger. Nah itu profesor, disebut profesor karena dia ahli dalam bidang big data. Dia itu merekrut si pemain ini pemuda-pemuda bakat, tapi di klub lain nggak tahu gitu. Contohnya Fabregas itu dari Barcelona, dia nggak jadi pemain utama. Cuman si Arsenal ini punya tim, dilirik, dibeli dengan harga murah, kemudian dilatih, dia jadi pemain terkenal, kemudian dijual lagi ke Barcelona dengan harga mahal. Di Barcelona dia tidak jadi pemain penting, cuman si Arsene Wenger ini punya tim ahli dalam bidang big data. Dia kalau di FIFA kan ada data ini, berapa kaki kanan, kaki kiri menendang, berapa heading, berapa operan, itu ada, itu dikelola oleh big data. Oh anak ini ke tahun berikutnya akan jadi pemain fenomenal gitu. Dikembalikan ke Barcelona dengan harga mahal. Awalnya belinya murah. Lanjut Mas. Nah, pada dasarnya data adalah entitas yang tidak memiliki arti ya. Contoh kayak punya bank kayak tadi, saya juga bisik-bisik barusan Pak bisa di-share data seperti itu. Itu nanti saya share ke mahasiswa kalau boleh gitu. Saya buat riset nanti. Nah kayak miliknya si Pak Dedi tadi kan ada data stabil, tidak stabil, kan itu tidak memiliki arti. Data itu sudah tersimpan kemudian sudah terbuang. Tapi kalau kita kolaborasi dengan orang yang ahli dalam bidang data, kita buat riset, kita ajukan ke Menteri Saintek, kan ada datanya juga, bisa kontribusi gitu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini John Naisbitt menulis dalam Megatrend, suatu saat kita akan kebanjiran data, tetapi miskin pengetahuan. Gitu. Contoh data di kampus, data itu ada data si A, si B, mahasiswa A, B, IPK-nya sekian, ya sudah terekam aja, nggak memiliki arti. Gitu. Tapi kalau seandainya ahli dalam bidang data science, data mining, itu diolah, kemudian dikemas, dimasukkan ke siakat atau sister, nah dia si sister ini seakan-akan kayak si kaprodinya atau kacurnya langsung ngasih SMS gateway yang hormat jika kamu pingin lulus tepat waktu, tingkatkan prestasi Anda. Seakan-akan manusia padahal sistem gitu. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, data itu nilai value-nya kecil. Tapi kalau sudah diolah menjadi pengetahuan, maka nilai value-nya besar. Lanjut Mas. Dengan nilai value itu, manfaatnya kita bisa melakukan prediksi, estimasi, klasifikasi, atau membuat keputusan. Lanjut Mas. Nah, ini jadi apa itu big data atau data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode. Nah, metodenya ada klasifikasi, estimasi, asosiasi, clustering gitu. Untuk mengekstrak data tadi menjadi pengetahuan untuk menemukan pola dari suatu data yang besar tadi kayak miliknya Pak Dedi tadi, stabil, tidak stabil, data beras dan itu kalau dibuat prediksi kira-kira ke depan ini kira-kira stabil atau tidak, nah itu bisa. Ya Mas. Nah, ini ada lagi terminologi dari ya yang tadi itu, cuman si data ini fakta yang terekam kan tidak membawa arti. Nah, pengetahuan di dalamnya pengetahuan itu ada pola atau rumus function. Itu algoritma itu kan pasti ada rumus gitu, membentuk pola nanti. Nama lain dari data mining, nah ini saya sempat WA sama Bu Dewi. Data mining big data sama. Sebenarnya dulu knowledge discovery in database, cuman yang trending terbaru ini ya big data gitu. Sama saja. Lanjut Mas. Lanjut. Ini waktunya agak simpel Mas. Ya, oke. Jadi gini, prosesnya data mining itu himpunan data, kumpulan dari beberapa data itu, kemudian diolah oleh metode data mining, lahirlah sebuah pengetahuan. Terus si himpunan data ini nggak langsung diolah Bapak Ibu, harus ada pre-nya, nanti tak jelasin. Oke, lanjut Mas. Nah ini contoh data, nah, ini kan di data kepegawaian atau di Kabupaten Pasuruan
masuknya sekian, tanggal sekian, datanya sekian, bulannya sekian. Kayak gini kan data tidak membawa arti. Lanjut Mas. Kemudian informasi, oh hari Senin masuknya 22 hari, 22 jam gitu. Terus alfanya sekian-sekian ya. Lanjut Mas. Terus pengetahuannya, oh dari hari Senin ini masuknya sekian, ya. Jumatnya 5, tidak memiliki arti gitu. Lanjut Mas. Pengetahuannya, kebiasaan pegawai itu kalau hari Senin biasanya datanya terlambat. Itu kalau luar pulau atau luar kabupaten. Biasanya kan mudik dulu, pulang, terus berangkat dari sana kecapean, biasanya datangnya jam 8 bisa molor jam 9 gitu. Lanjut Mas. Nah, ini contohnya, lanjut Mas. Kebiasaan karyawan. Nah, ini juga saya pernah melakukan aturan di SMK Al-Amin, datanya telat. Oh pas hari apa ini telat? Oh kemungkinan sikut di keluarga. Mungkin lagi mau pensi anak kecil. Jadi hari Senin dimulai jam 10, sisanya ditaruh di Selasa, Rabu, Kamis. Lanjut Mas. Nah kayak gitu. Jumat diakhiri, wah nggak apa-apa. Oke. Senin saja mulai jam 8. Oh dipotong 2 jam, sisanya ditaruh di jam lain. Nah seperti itu bisa. Itu kan sebuah kebijakan. Lanjut Mas. Nah, hubungan dengan berbagai bidang. Data mining yang tadi saya sebut dalamnya itu ada machine, ada pattern recognition, ada statistik. Cuman di statistik ini gayanya matematis, ada heuristik. Heuristik itu gini, si komputer itu kita ajarkan. Kita masuk ke ruangan, ada meja dan kursi. Kita maju ke depan, nabrak, belok ke kiri, ada meja lagi, nabrak, belok. Nah, itu. Kalau bahasanya sehari-hari, kalau kita ibaratnya punya anak, kebetulan saya sebelum punya adik, kalau sudah motoran jangan nanti jatuh sakit. Dia nggak akan percaya. Tapi kalau sudah nah, dia baru percaya. Terus dia misalkan punya adik, bilang sama adik, jangan sepeda motor kencang-kencang, nanti kalau jatuh sakit. Nggak akan percaya. Itu heuristik. Komputer seperti itu. Diajarkan dulu. Yuk Mas, lanjut Mas. Nah ini peran pertama. Ini saya sering cerita sama adik-adik, sama teman mahasiswa itu, ayo hafalin ini, pasti kamu bisa kerjakan tugas akhir. Estimasi, prediksi, asosiasi, clustering, klasifikasi. 5 ini hafal cukup, meskipun semuanya nggak kamu hafalin. Pasti ngerjakan si tugas akhir. Ketika masuk ke pembimbing, kalau kayak gini nggak akan salah kan, pasti aman. Gitu. Ini sudah tak buktikan mulai dari 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah setiap tahun dapat 1, meskipun enggak 3, 2, kadang nyantol 1 judul. Nah, yuk Mas, lanjut. Nah ini data set, himpunan data. Yang atas itu Pak, di spalware itu disebut feature atau atribut. Yang sebelah sini yang iris tosan, iris versi color disebut label atau kelas. Ini kalau ngomong big data. Kayak tadi punya Pak Dedi, lupa namanya pada tanggal gitu Pak, iya lupa saya. Lah yang di bawah itu value-nya yang bisa dijumlah, yang bisa dikurangi disebut numbering. Itu kalau saya biasanya di kelas, saya suruh ngafalin apa itu asosiasi, apa itu clustering, apa itu estimasi. Kalau jenengan bukan orang komputer, searching aja di Google, estimasi itu apa? General. Tapi kalau orang si komputer, oh estimasi itu atributnya numbering, labelnya numbering. Algoritma apa yang dipakai? Algoritma regresi linear. Tapi kalau kayak gini nggak diceritakan sama teman-teman adik-adik itu, ini ada dataset kayak Pak Dadi tadi, langsung pakai algoritma estimasi, iya nggak bisa, itu salah kamar. Lanjut Mas. Data ada counting misalnya yang rasio elektronik numerikal, ordinal, nominal atau vertikal. Lanjut Mas, kita percepat aja Mas. Ini contohnya si rasio umur, berat badan, interval, suhu. Ordinal puas tidak puas,
nominal, kode pos, jenis kelamin. Nanti baca Mas. Nah, tadi kan ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi, 5 itu. Kapan estimasi digunakan? Ketika ada data, atributnya numeric, labelnya numeric. Masih ingat Pak ya? Jumlah pesanan, jumlah traffic light itu atribut. Si waktu tempuhnya ini label. Maka yang digunakan estimasi, algoritma pakainya regresi linear. Nah, ini nggak salah nama, pasti si pembimbingnya wah cakep banget nih anak mahasiswa ini. Lanjut Mas. Nah, nanti membentuk suatu pola atau pengetahuan. Kalau kayak tadi membentuknya formula, gitu. Kalau dalam bentuk pohon keputusan, ya seperti ini. Hari ini apa hujan? Apakah terang? Gitu. Kalau si cluster nanti bentuknya cluster-cluster. Di dinas sosial itu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sedang-sedang. Nah, itu di cluster nggak ada, nanti tak jelas-jelas. Lanjut. Nah, ini ada dua. Yang kedua prediksi. Kapan prediksi digunakan? Ketika ada data, atributnya numeric, labelnya numeric, cuman ada rentet waktu. Yang tadi estimasi nggak ada rentet waktu, ini ada rentet waktu. Ada jam atau tanggal. Nah, maka yang digunakan adalah prediksi, algoritmanya neural network. Yuk, lanjut. Nah, membentuknya nanti fungsi atau formula. Lanjut. Klasifikasi. Kapan digunakan klasifikasi? Ketika ada data, atributnya bisa nominal, bisa numeric, labelnya wajib nominal. Nanti membentuk pohon keputusan. Lanjut Mas. Nah, ini biasanya di kampus-kampus itu ada kayak gini. Ada data mahasiswa bekerja, mahasiswa reguler. Jika mahasiswa bekerja IPK-nya kurang dari sama dengan 3,0, maka dia ditentukan oleh semester 8. Kalau lebih besar 3,5, dia akan tepat. Kalau mahasiswa reguler IPK semester 5-nya lebih besar 3, maka dia akan tepat. Jika kurang dari, maka ditentukan oleh IPK semester 3. Lanjut Mas. Ya, bentuknya, ini contoh Mas, nggak apa-apa. Contoh lain. Ini cluster. Kapan cluster digunakan? Ketika ada data, atributnya bisa nominal, bisa numeric, cuman tanpa label. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ini di cluster-cluster, maka untuk algoritma clustering, metodenya dipakai kami, bisa clustering gitu. Lanjut Mas. Nah, kayak gini, di cluster-cluster warna merah, warna hijau, biru. Lanjut. Aturan asosiasi. Nah, kalau asosiasi ini biasanya kalau kita pergi ke Indomaret, itu ada datanya juga Pak. Pasti di Indomaret itu kalau mau kita beli Pepsodent, di sebelahnya pasti ada sikat gigi, di sebelahnya pasti ada sampo, di sebelahnya pasti ada sabun. Nah, saling berhubungan. Ya Mas. Nah, oke lanjut. Lanjut Mas. Udah. Persingkat aja Mas. Ini nggak perlu. Lanjut. Langsung di bagian sumber data Mas. Ayo cukup. Iya nggak apa-apa lanjut Mas. Nggak apa-apa. Data, himpunan data Mas. Lanjut. Lanjut Mas. Oke lanjut. Oke. Cukup. Nah, dari tadi itu peran utamanya si big data itu dalamnya itu ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi, dan di situ di dalamnya ada masing-masing kategori algoritmanya. Ada kalau estimasi regresi linear, ada neural network, support machine, gitu, klasifikasi dan AI bias seperti itu dan seterusnya. Lanjut Mas, himpunan data Mas, himpunan setelah ini. Yo cukup proses. Nah, yang tadi saya sebut himpunan data. Data itu kalau big data ada data struktur, ada data unstruktur. Nah, makanya sekarang disebut big data. Kalau kita buka si Facebook atau Twitter, di situ kan ada banyak komentar-komentar status. Nah, itu kan datanya tidak terstruktur. Makanya sekarang ada muncul bidang big data. Lanjut Mas. Himpunan data itu nggak langsung diolah oleh metode sendiri, dilakukan pre dulu. Apakah
sudah normal. Kalau belum normal dilakukan normalisasi, kemudian metodenya yang tadi itu 5, setelah itu sebuah ketahuan, ada formula, ada clustering, ada rule, aturan seperti itu. Sampai di situ ternyata orang si komputer itu nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi namanya evaluasi. Gitu. Kira-kira akurasinya berapa, tingkat errornya berapa, itu masih ditanyakan. Tapi kalau orang sosial ya 1 tambah 1 ketemu 2 ya udah selesai. Tapi kita masih mengukurnya seberapa cepat komputer seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini sempat disinggung juga sama Bu Dewi kemarin masalah big data. Data itu pengambilannya itu bisa dilakukan lewat download atau disebut data publik. Kalau kita pergi ke instansi tertentu kayak miliknya si Pak Dedi tadi, dan namanya data privat. Data privat itu kita melakukan wawancara, survei dan wawancara dengan orang yang ahli. Tapi kalau bukan orang ahli itu nggak valid, gitu. Dan itu privat itu hanya orang tertentu saja. Tapi kalau publik semua orang bisa ibaratnya itu bisa mengambil untuk dilakukan proses. Lanjut Mas. Nah, ini untuk top software si big data itu, kalau Bapak Ibu mau coba, misalkan kayak Pak Dedi tadi, Pak Dedi, kira-kira 2025 ini stabil apa tidak stabil? Dilakukan analisa, bisa pakai R yang booming itu, atau si rapid miner. Rapid miner tinggal pakai doang Pak, jadi. Gitu. Lanjut. Nah, contoh penerapannya. Sekarang kan industri sudah bukan lagi 4.0, sudah ke atas. Kalau 2.0, 1.0, 1.2.0 itu masih stupid application. Itu kalau ada siakat kampus, sistem informasi akademik, nah sudah selesai. Itu nggak ada ngapa-ngapain, cuma sekedar pencatatan perekaman saja. Dengan adanya big data, di dalamnya dikasih algoritma tadi, dicemplungin ke aplikasi, jadilah sebuah sistem prediksi lulusan. Nggak hanya sekedar sistem informasi, tapi dia bisa prediksi. Contoh lain, sistem pencatatan pemilu, dia nggak sekedar nyatat pemilu, tapi bisa memprediksi kira-kira pemilu ke depan ini siapa yang menang, begitu dan seterusnya. Mungkin sampai di sini, kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan, nanti bisa diskusi Bapak Ibu. Sampai sini dulu Mas ya, selesai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Tepuk tangan dari Pak Lutfi. Satu kata untuk 2 narasumber kita pagi hari ini, saya mumet. Saya benar-benar mumet dan saya harus berdiri sebenarnya. Jadi dengerin big data. Ini Bapak Ibu paham gak sih tentang big data yang tadi barusan dipaparkan? Paham? Oh berarti Anda lebih pintar dari saya kayaknya. Saya tuh dari tadi iya gitu. Terus tiba-tiba kok pening ya kepala saya ya. Kenapa? Sama ya? Aku nggak ngerti matematika, saya kalau dulu itu dapat 5, jadi saya nggak begitu paham. Jadi saya harus membuka panel diskusi aja kali ya, biar saya dan Anda dan narasumber juga lebih paham. Dan mohon maaf buat 2 narasumber, saya berdiri ya Pak ya. Saya harus kasih oksigen pada tubuh saya. Oke, Bapak Ibu, saatnya untuk diskusi panel. Ada 3 termin. 1 termin itu aturan mainnya adalah 1 termin 3 pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan good newsnya, 3 penanya pertama akan mendapatkan hadiah dari teman-teman BPS Kabupaten Pasuruan. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat, gitu ya. Baiklah, kita buka termin yang pertama. Saya berdiri ya Pak. Saya juga punya pertanyaan buat narasumber, tapi Anda juga punya pertanyaan yang saya kira insya Allah lebih baik dari saya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Bapak Ibu untuk termin, iya. Bapak sini dulu mic-nya Pak. Minta tolong teman-teman BPS. Iya. Oke, silakan sebutkan nama dan dari instansi lembaga
Terima kasih. Nama saya Arif Izin dari Universitas Udara Pasuruan. Saya mau bertanya kepada Bapak Denny, sejauh mana Pemkot Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan petani, kemudian pelaksana usaha dan pihak swasta dalam mendukung stabilitas harga pangan. Nah, baru-baru ini kan ada terdengar bahwa ada di Kabupaten Pasuruan itu membuang banyak susu yang maksudnya ini sudah panen banyak, tetapi harganya itu hancur-hancuran. Eman ya Pak ya? Iya, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Itu aja. Ya. Terima kasih sudah banyak. Penanya yang kedua, silakan ya, yang ada di belakang. Terima kasih sudah dibantu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin bertanya kepada Bapak Dinas dan mungkin Pak dosen. Yang pertama, sebagai kebetulan kita dari petugas survei harga dari BPS Bapak, jadi kita langsung berhubungan dengan responden di lapangan. Jadi bermasalahnya macam-macam di lapangan. Kita sebagai petugas kan dituntut juga mempunyai pengetahuan juga untuk menjawab keluh kesah atau berbagai masalah yang ada di responden. Satu pertanyaan mungkin, kebetulan saya juga di rumahnya di dekat Pasar Bangil, karena Pasar Bangil itu sentra kemarin itu harga di Pasar Bangil itu tergolong katanya tinggi gitu, di antara pasar-pasar yang lain di Kabupaten Pasuruan. Yang saya tanyakan juga di situ, seberapa besar sih manfaat dari operasi pasar untuk pengendalian harga di masyarakat atau di pasar? Karena kalau kita lihat itu tetap aja ada harga-harga yang tinggi, sedangkan operasi pasar itu tidak menyentuh ke masyarakat langsung. Kayaknya banyak-banyaknya yang operasi pasar itu juga yang pembeli itu adalah orang-orang yang mempunyai usaha retail. Mumpung operasi pasar tak tunggu, jadi berbagai macam adiknya disuruh beli, saudaranya disuruh beli, biar nanti bisa dijual lagi mendapat harga atau dapat harga lebih. Itu yang satu. Kedua, saya juga di Pasar Bangil itu ada fenomena tentang penjual daging ayam keras. Itu yang di dalam, karena banyak yang saya temukan di sekitar Pasar Bangil itu banyak pedagang-pedagang daging ayam itu yang di luar pasar itu malah harganya lebih murah dari yang di dalam pasar. Makanya di dalam pasar itu sambat terus kepada kita, ini opo Pak, dari pemerintah ini gimana? Saya ini yang bayar di pasar harganya tinggi, malah pembeli berkurang semua, yang di luar malah lebih murah. Itu kenapa? Itu yang satu. Yang dua, yang masalah big data dan untuk Pak dosen, yang lainnya itu penerapannya untuk di masalah harga Pak gimana? Karena kalau teori mining dan sebagainya katanya Bu MC tadi pusing Pak. Apalagi masyarakat awam seperti kita juga ini, nanti penerapannya yang simpel tadi yang saya tangkap itu yang di Arsene Wenger tadi itu yang lebih mudah ditangkapnya. Kalau di pasar atau di masyarakat bagaimana penerapannya masalah penggunaan big data dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan fenomena lagi banyak Bitcoin dan Krypton itu kayak main gitu. Mungkin bisa di kita juga untuk visioner ke depan itu orang-orang petugas data itu petugas penjajahan itu juga tahu itu. Kita juga teoritis juga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Satu penanya lagi yang berhak nanti mendapatkan goodie bag lah.
dari teman-teman BPS. Satu lagi ada? Oke, saya akan dulu langsung aja dijawab Pak. Pak Dedi, ini ada aksi borong dari retail orang-orang ya saya bilang oknum ya, bukan semua ya. Terus tentang big data ini ada hal yang memusingkan rupanya. Silakan Pak Dedi untuk penanya yang pertama. Oke, terima kasih dari Bapak siapa ini yang memiliki data ya terkait dengan Kabupaten Pasuruan sejauh mana Pemkab Pasuruan kolaborasi dengan petani gimana? Baik, saya coba menjawab. Sebelumnya mohon maaf ngapunten mungkin ada ranahnya bidang pertanian gitu Pak. Kami di perdagangan hanya terkait dengan rantai distribusinya aja. Kebetulan kami di bidang perdagangan, jadi kita hanya memantau dan memonitoring rantai distribusinya. Contohnya ketika kalau petani itu menerima pupuk subsidi, pupuk subsidi itu kan tidak dapat diperjualbelikan dan sudah jelas by name by address-nya. Kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan terutama di bidang perdagangan, kami hanya memonitor distribusinya aja sampai ke petani. Memang kita cerita kemarin Bu, saya sendiri kok Bu ya Mbak ya. Sama aja. Kemarin ini cerita aja sedikit bahwasanya terkait dengan pupuk bersubsidi. Kemarin kami juga bekerja sama dengan Polresta Kota Pasuruan. Kami menemukan indikasi bahwasanya pupuk bersubsidi itu dialihkan atau diperjualbelikan, dan pada akhirnya tersangkanya sudah ketemu, bahkan sampai press release juga di hadapan beberapa pihak. Kami dari Dinas Perdagangan tetap mengawal apapun yang terkait dengan peningkatan produksi bagi petani. Contohnya di pupuk bersubsidi, termasuk juga kami juga memonitoring terkait distribusi dengan LPG yang melon 3 kilo. Nah itu kita juga waspada terus, apalagi sekarang menginjak hari besar keagamaan ini, terutama LPG itu kami memantau terus terkait dengan beratnya. Kadang itu kan 3 kilo tapi tidak sampai, kadang seperti itu. Ya, monggo nanti dicoba, kalau memang itu ada, monggo nanti bisa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Untuk sekaligus kita sama-sama memonitoring rantai atau distribusi atau perdagangan. Terus terkait dengan yang susu tadi Pak, yang dibuang-buang juga, ini ngapunten, kami dari Dinas Perindustrian kami juga belum ada referensi untuk itu. Memang lebih tepatnya mungkin ke Dinas Peternakan dan Kehewanan. Mungkin itu. Terus yang terkait dengan nomor 2 tadi, terima kasih Bapak yang dari BPS yang rumahnya kebetulan dekat dengan pasar Bangil, terkait dengan operasi pasar maupun pasar murah. Sebetulnya itu kan suatu upaya dalam hal ini pengendalian, upaya pemerintah, instruksi juga dari pusat bahwasanya terkait dengan apotek tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan dengan harga terjangkau. Tetapi yang kenyataannya di lapangan yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ada beberapa, mungkin itu memang oknum, tetapi kita sudah selalu Pak menerima data tersebut dan kami memang terjun langsung untuk kami mengingatkan. Karena apa? Terkait dengan penyaluran beras SDLB terkait di operasi pasar itu kita sudah punya by name by address-nya. Memang kami membagikan atau mensuplai itu kepada pedagang-pedagang besar yang di pasar seperti itu.
Tapi ketika mungkin dari pedagang besar yang di pasar kemudian didistribusikan lagi ke pengecer, nah ini yang kita juga perlu kita pantau terus. Tetapi kita yang pasti sudah kami tekankan juga kepada pedagang besar bahwasanya untuk beras SPHB itu tidak boleh melebihi HED, seperti itu. Kemudian yang terkait dengan orang yang berjualan daging ayam di dalam kalah sama dengan di luar, mungkin tidak hanya daging aja, bisa jadi sayur atau mungkin semuanya. Dan sekaligus memang sambatannya pedagang-pedagang tersebut sekarang ini memang mengalami penurunan semua, karena juga sekarang di era digitalisasi kita tidak menutup mata ya, tidak menutup kemungkinan sekarang beli hijau aja, ditelepon aja pesan ini orangnya tidak ke pasar, langsung sampai di rumah online istilahnya. Jadi seperti itu. Terima kasih masukannya yang terkait dengan pedagang yang ada di luar. Kita sudah seringkali bekerjasama dengan penegak perda dalam hal ini Satpol PP. Kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada pengelola pasar, tidak hanya di pasar Bangil saja, tetapi di 14 pasar kami, bahwasanya apabila itu mengganggu ketertiban umum itu tetap melanggar. Makanya kita sudah memberikan shock terapi kepada pengelola pasar. Mungkin ngapunten Pak, kalau memang merasa ada yang kurang nyaman atau mungkin dia monggo bisa dilaporkan pada kami sebagai masukan atau mungkin sebagai introspeksi dari dinas kami ke bawah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi untuk jawabannya. Sekarang Pak Luki ya Pak. Oke, silakan Pak. Pak, mau yang tadi pertanyaannya itu diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Masalah apa itu Pak? Yang saya tanya dulu. Lebih didetailkan lagi. Itu yang mau diterapkan masalah yang apa dulu Pak? Ya misalnya kalau petani Pak, kalau petani itu mungkin di mana dia bisa menjual hasil pertaniannya di musim-musim atau waktu-waktu tertentu yang harganya bisa agak baik. Ya. Terus kalau di pedagang ya juga bisa itu. Kalau sebagai kepala rumah tangga itu bagaimana kita menyikapi uang kita, pendapatan kita seperti ini ketika kita belanja bisa mencukupi. Itu aja ya. Oh gitu. Kalau itu gini Pak, big data ini gini Pak, pola kebiasaan Pak. Tadi kan saya sebutkan pengambilan datanya ada data privat, data publik gitu Pak ya. Kalau data privat kan melalui wawancara dan survei. Nah itu survei dan wawancara itu harus ke orang yang ahli, dan kemudian kalau misalkan bagaimana kita menjual dengan harga yang baik gitu Pak ya, kita harus tanya dulu ke pakar kira-kira bulan apa gitu. Tanya dulu ke pakar, kemudian dari data-data itu tadi dikemas kayak tadi itu ada atribut, ada label, kemudian dari data itu dimasukkan ke tool kayak Rapid Miner, kayak Kenan, kayak Tableau. Itu baru diprediksi kira-kira ke depan ini bulan apa gitu Pak. Cuman gini Pak, kalau jenengan hanya asal-asalan, datanya asal-asalan ke bukan survei ke orang yang ahli, maka hasilnya akan jomplang Pak. Contohnya gini Pak, dokter itu Pak, kalau nggak langsung dia jadi spesialis Pak, nggak langsung pinter enggak, pasti dia jadi dokter muda dulu, dia ngasih obat si A ke pasien hamil, dia pasti nggak sembuh Pak, ada salah. Cuman beberapa kali dia punya rekaman, oh si Amir ini dulu sakitnya ini tak kasih ini, si Adi tak kasih ini nggak sembuh, si Ali tak kasih ini sebulan, diambil yang paling dominan. Makanya ditanyakan ke pakar dulu Pak. Gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita pakai Pak, itu ada maaf, saya lihat ponsel dulu, aplikasi Pak.
Jiva Pak, aplikasi Jiva itu kan kita bisa menjual harga kita ke sana. Jiva itu Pak, di dalamnya aplikasi Jiva itu ada big datanya Pak. Kalau secara general AI, Gojek itu ada AI-nya Pak, gitu. Dalam bulan sehari-hari. Cuman si big data ini ya si Jiva sama kemarin itu kalau nggak salah, ini saya di WA sama Jiva. Sebentar Bu, ya agak apa ya? Agriaku Pak, ini Agriaku kebetulan temanku ya marketingnya, jadi dia itu ngambil data si kios-kios itu diambil semua Pak. Diambil semua kiosnya. Kira-kira dia prediksinya gini, dia startup baru Pak. Dia jualan produk. Kira-kira produkku kalau jualan produk apa ya yang laris? Semua datanya se-Indonesia bahkan Pak itu diambil. Nah di situ dibuatkan aplikasi, kemudian yang paling laris itu pestisida sama benih. Kebetulan si istri saya juga Pak, petani juga Pak, gitu, dari buka kios. Jadi yang perantara si Jiva ini sama itu. Tapi kalau jenengan penerapannya di kehidupan sehari tergantung Pak, tergantung jenengan topiknya apa dulu. Gitu. Kalau jenengan surveinya ke orangnya ahli, maka akan akurat prediksinya. Ya kayak harga itu ditanyakan ke ahlinya dulu. Bulan apa Pak? Kira-kira tanam apa Pak? Gitu. Baru diproses oleh komputer. Gitu. Seperti itu Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ini berarti ada sebuah pertanyaan kan harus ini ya Pak Lutfi, mencari pakar gitu ya, pakar big data begitu ya. Kira-kira boleh gimana Pak? Ya apa caranya gitu loh. Kalau masalah harga, mungkin Pak Deddy mungkin Pak ya. Ada Pak. Harga itu ada. Oh dari tadi kan ada Pak. Perdagangan. Nah. Siska pada Pro itu termasuk. Mic-nya Pak mungkin. SP 2KB. SP 2KB. Oh gitu. Tadi saya lihat di miliknya Pak Deddy ada beras harganya sekian, nah itu bisa juga diprediksi. Kira-kira bulan apa ini yang akan naik gitu? Apakah di bulan Januari beras akan naik gitu? Atau jagung yang menurun? Atau yang lain-lainnya kayak cabai gitu? Oh, tapi itu datanya harus valid. Oh. Gitu. Kalau Terus nggak valid, kita tahu itu valid apa enggak? Gimana? ya dari ini surveinya ke orang yang ahli. Oh. Ya kayak tadi kan Pak Deddy menampilkan si data tadi kan itu nggak salah-salah, itu beneran real gitu. Itu Pak ya. Itu survei yang ada di lapangan. Jadi kita itu biasanya 3 sampai 7 pedagang yang kita survei tiap hari. 3 sampai 7 pedagang. Oh, oke, baiklah. Tapi seberapa besar sih Bapak Ibu yang ada di ruangan ini aja yang memakai data-data yang sudah ada? Pernah nggak? Kepikiran nggak? Kepikiran aja. Pernah nggak kira-kira? Ada yang pernah? Nggak ada sama sekali Pak. Ini Seberapa? Kebetulan di 2021 kalau nggak salah Bu, ini saya juga ya kasusnya di petani juga. Kebetulan di petani itu kan ada hawar daun gitu Pak ya, hawar daun padi. Tapi ada tugro kayak apa? Saya kurang jelas, saya soalnya bukan orang petani. Dari datanya itu saya ambil dari orang petani yang ahli. Oh kalau penyakitnya kuning kayak seperti ini namanya penyakit kuning Mas. Terus kalau bercak ini namanya beras. Itu saya kumpulin, kemudian saya lakukan analisa ke komputer. Jadi orang petani yang awam itu nggak perlu belajar, cukup lewat ponsel di scan gini langsung muncul. Oh ini penyakit beras, penyakit kuning, gugro seperti itu. Canggih ya. Ya. Canggih sekarang. Tapi seberapa besar persentase orang memanfaatkan big data? Masyarakat awam. Masalah pengguna. Ya. Ini kebetulan saya juga gabung di Nufam. Nufam itu kan sekarang, jadi kan kalau cari Pak aplikasinya Nufam, di situ ada scan si penyakit juga. Saya lihat di situ penggunanya banyak. Nggak mungkin sekarang nggak menggunakan itu. Soalnya gini, petani muda itu nggak kayak petani yang kuno-kuno. Jadi belajarnya mulai dari nol. Sekarang sudah dikasih instan. Oh kalau kayak penyakit kayak gini nggak usah neliti,
Nufam. Kemarin saya juga ikut di Pestisida Nufam itu dikenalin produknya si Nufam. Itu yang Aplikasi. pertanian ya Pak Lutfi ya. Iya. Tapi yang lainnya misalnya di bidang perdagangan misalnya. Bidang atau apa? perdagangan ini saya sendiri yang praktek di masalah saham. Saham itu kan harga naik, harga turun seperti itu ya. Nah, naik turun itu ya. Yang tadi saya tampilin di slide itu high low close, nah, itu kan saham. Oke. Itu juga bisa dibuat prediksi. Kira-kira misalkan di situ kan ada data time, terus ada data harian, data mingguan, bulanan. Kalau kita mau prediksi ke data sekarang jam 10, kira-kira jam 11 ini apa? Ya kita ambil data per jam. Kalau misalkan mau harian, kira-kira besok naik apa turun? Ya data harian, data sebelumnya, data aktual itu saya ambil, kemudian saya prediksi dan jadilah data prediksi itu. Kira-kira satu hari ke depan ini naik apa turun dari data aktual? Gitu. Oke. Ya, kalau masalah harga. Beda ya orang yang pinter data sama enggak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi, Pak Dedi sudah kasih penjelasan pada kita semua. Termin yang pertama sudah saya tutup. Termin yang kedua, tapi kesempatan untuk satu penanya yang mendapatkan goodie bag masih punya peluang. Jadi saya buka termin yang kedua, 3 penanya, silakan Bapak Ibu. Ini waktu yang saya bilang emas sekali untuk bertanya tentang big data dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Iya, baiklah. Dan tentunya ada yang bertanya, silakan. Saya senang kalau ada yang banyak bertanya begini. Silakan Pak, nama dan dari instansi lembaga mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman dari Puspom. Sekolah. Ya. Pak, saya cuma mau menanyakan tadi kan Pak Dedi menemukan pengambilan sampel datanya dari pasar ini Pak ya. Nah, itu kenapa kok tidak di pasar-pasar lain? Nah, kenapa Pak ya? Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penanya lagi, ditahan dulu Pak Dedi jawabnya. Silakan Ibu. Berdiri dulu. Oh Mbak, maaf ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum Pak, kebetulan saya juga alumni dari Data. Oh, muridnya ya Pak? Angkatan tahun berapa? Tahun kemarin Pak, Oktober. Kemarin jurusan? Administrasi bisnis. Oh, beda kapan ya? Satu rumah. Jadi fresh graduated ya ini ya. Oke, silakan. Iya Pak, jadi pertanyaan saya itu gini Pak, apa saja nih faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan harga dari barang atau jasa? Jadi harga dan jasa. Saya tanya ke saya apa tanya ke Pak Dedi? tanya kedua orang juga. Oh, dua orang. Ini kalau saya jawab masalah penentuan faktor itu salah kamar kayaknya. Saya berhubungan dengan data aja. Tanyakan hubungan bidang aja. Berarti sama Pak Dedi ya? Oke. Misalnya nih, apakah pemerintah itu mempertimbangkan dari kebutuhan masyarakat atau biaya produksi dan lainnya? Dan kebijakan tersebut faktor bagaimana pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan tersebut, Pak? Oke, itu aja Mbak. Ya, mungkin Saya itu, Pak. nggak ditanyakan, tidak tanya aja. Sudah. Terima Jangan kasih. memaksa Pak Lutfi, jangan memaksa. Oke, terima kasih. Ada satu penanya lagi. Silakan. Baiklah, langsung aja ya. Oke, Bapak, 2 pertanyaan untuk Pak Dedi. Ya, Silakan. terima kasih yang Bapak dari Puspom terkait dengan pencatatan ya atau sampling harga. Kenapa harus mana tadi Pak? Pertanyaan kenapa harus dari bagian saja? Oke, siap. Terima kasih. Kenapa kok di pasar banyak saja? Karena itu sesuai dengan yang ditunjuk dari Kementerian Perdagangan. Jadi di Kabupaten Pasuruan yang menjadi pusat untuk pengambilan data di SP2KP adalah di Pasar Bangil.
Ya kami sebetulnya juga tadinya ya kepinginnya di pasar semua kan biar kita ya, cuman kebetulan biasanya satu kabupaten atau kota itu maksimal itu 2 pasar. Jadi kami di Kabupaten Pasuruan di pasar panggil. Kalau yang dari Siska Merbabunya provinsi itu ada pencatatan juga, itu ada di 3 pasar, yaitu pasar Bangil lagi, pasar Sukorejo dan pasar Magelang. Karena mungkin juga Bangil sebagai ibu kotanya Kabupaten Pasuruan, mungkin itu. Gitu ya. Ada kemungkinan untuk ditambah misalnya? Kalau kemungkinan ditambah kita Pasar Bangil dan berapa dan pasar apa gitu kita misalnya? sudah berdiskusi juga dengan kementerian maupun di pemerintah provinsi, sepertinya belum ada. Belum ada. Tetapi terkait dengan SDM yang sudah melaksanakan sampling-sampling terkait dengan harga di pasar-pasar itu, biasanya setiap tahun ada evaluasi dari kementerian dan pemerintah provinsi. Oh, oke. Jadi juga ketika ada sesuatu hal kayak kemarin ini digitalisasi IT lagi, kemarin ada aplikasinya yang perubahan juga di Kementerian Perdagangan. Kami juga mengirimkan tenaga yang melaksanakan sampling itu untuk mengikuti. Gitu ya. Iya. Baik. Oke, itu mungkin Pak. Gimana? Ada tambahan Pak atau cukup sampai di sininya? Baik, terima kasih. Untuk pandangan yang berikutnya Pak? Dari Mbak siapa tadi? Dari Mbak Ika. Mbak Ika. Ira. Terkait dengan kebijakan untuk pengambilan harga. Iya. Untuk kebijakan pengambilan harga yang seperti yang kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya untuk menentukan harga tersebut kami juga kan dari awal monitoring itu setiap harinya, yang baik itu dilakukan dengan digitalisasi, baik aplikasi maupun dengan cara manual yang kita tadi datangi dengan sampling para pedagang. Kemudian data itu diolah, kita laporkan ke pusat. Nanti kan dari pusat itu juga diolah lagi. Ini mungkin dari versi Dinas Perdagangan di Dinas Perdagangan. Mungkin kalau dari Bapak Ibu teman-teman atau rekan-rekan dari BPS mungkin lain lagi metodenya. Jadi kami melaporkan ke pusat maupun yang Siska Merbabu itu di provinsi. Setelah itu baru dianalisa dari pusat maupun dari provinsi. Apabila itu ada kenaikan yang terlalu melonjak, otomatis kita di-warning, biasanya seperti itu. Di-warning bahwasanya komoditi ini kok terlalu besar karena faktor apa. Pernah kita yang selaku tim TPID waktu di kisaran bulan Oktober 2023 itu sudah di-warning juga dengan pemerintah pusat bahwasanya IPH kita itu hampir mencapai 5%, 4,sekian%. Akhirnya kita telusuri, kita langsung di lapangan, ternyata yang bikin IPH tinggi itu tadi dari cabai dan buah jeruk. Bukan aneh kan? Kita padahal tidak jeruk tidak ada di Kabupaten Pasuruan. Tapi kenapa? Karena itu masuk, karena permintaan waktu itu masyarakat tinggi untuk kebutuhan. Jadi seperti itu. Akhirnya kita komunikasi dengan pusat, bahwasanya kita sediakan juga data yang ada di kami. Kita bersurat intinya ya memberikan laporan ke pusat, PID, itu juga teman-teman BPS waktu itu kita selesaikan. Dan apabila memang tetap harga itu melonjak, ya minimal kita harus ada upaya untuk melaksanakan atau mengendalikan. Ya salah satu contohnya tadi kami informasikan, kita bikin pasar murah atau operasi pasar, bahkan yang terbaru
kita buka kios inflasi tadi yang sebagai penyeimbang tadi itu. Jadi intinya biasanya kami memberikan harga itu atau mewarning pedagang-pedagang untuk menentukan harga itu tidak melebihi HIT. Apabila melebihi HIT itu mungkin nanti ya kita tetap lebih terjun ke bawah berdasarkan tim, karena selain dari tim TPID, kami sendiri ada tim Satgas Pangan yang terdiri dari teman-teman APH, Kejaksaan Negeri, Polres, bahkan dari Kodim sendiri. Bahkan sekarang ini juga yang lebih intens ini dari teman-teman BIN, Badan Intelijen Negara, ini juga sudah sering koordinasi dengan kami terkait dengan perkembangan harga tersebut. Jadi intinya kita menegur pedagang apabila itu untuk menentukan harga jangan sampai melebihi itu aja. Itu aja Pak ya. Oke, itu artinya Bapak Ibu ada banyak inovasi yang dilakukan untuk stabilisasi harga bahan pokok di masyarakat. Baiklah, ini ada satu lagi pemateri hari ini dari teman-teman BPS Kabupaten Pasuruan, Pak Adel Salindoho, benar ya? Oke, beliau akan kasih topik tentang kegiatan statistik harga BPS Kabupaten Pasuruan. Untuk Bapak Adel, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Adel Salindoho ya. Jadi yang saya hormati Pak Dedi dari Dinas Perdagangan, terus Pak Lutfi dari Akademisi Biodata, serta perwakilan UKD, akademisi dan petugas survei harga. Jadi materi ini rencananya akan dibawakan oleh Pak Arif ya, Kepala BPS Pasuruan, tapi sekarang ternyata ada agenda juga di kegiatan peresmian portal Satu Data Indonesia di Pendopo ya. Jadi beliau minta saya mewakilkan untuk membawakan materinya. Mudah-mudahan suara saya cukup sampai nanti akhir, slide akhir. Baik, jadi yang akan saya sampaikan ini tentang kegiatan kami di statistik harga di BPS Kabupaten Pasuruan ya. Nah, lanjut Mas Bo. Ya, jadi ini beririsan dengan Pak Dedi, jadi kami semuanya mitra ya dengan Pak Dedi dan Perdagangan. Jadi kenapa data komoditas itu harga komoditas itu sangat penting ya? Karena yang pertama itu pengaruhnya terhadap inflasi ya. Terus yang kedua adalah pengaruh terhadap kesejahteraan petani dan produsen. Lalu kebijakan pemerintah juga ya mempengaruhi ya kebijakan pemerintah, kebutuhan investasi, terus konsumen dan peranan dalam manajemen risiko. Silakan masuk. Jadi ini kegiatan kami di statistik harga yang pertama yaitu survei harga produsen. Ya. Di sini kami mengumpulkan data harga barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Ini kami dapatkan dari perusahaan-perusahaan industri besar ya, di PR, di Gempol ya, dan di beberapa tempat lainnya. Begitu juga dengan harga-harga dari pertambangan juga kami kumpulkan di sini. Jadi kami lakukan pengumpulan datanya secara bulanan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Output dari kegiatan ini adalah indeks harga produsen yang kami terbitkan secara bulanan dan tahunan. Cuman karena sampelnya masih kurang mencukupi, kurang memadai, jadi untuk datanya itu hanya ada, untuk angkanya itu hanya ada untuk Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Pasuruan belum, karena sampelnya masih belum cukup mewakili untuk dipublikasikan untuk di level Kabupaten Pasuruan. Lanjut masuk. Kami juga ada survei harga perdagangan besar ya. Ini judulnya perdagangan, jadi kita mengumpulkan data dari pedagang-pedagang grosir atau partai besar ya. Ya, jadi baik barang konsumsi ataupun barang modal yang kami kumpulkan datanya ini tiap bulan juga ya. Jadi secara bulanan kami
menampilkan datanya dan mengunjungi distributor pedagang besar dan gudang-gudang penyimpan. Ini juga karena sampelnya masih kurang memadai, kami belum memiliki angka untuk Kabupaten Pasuruan, jadi masih angka di Jawa Timur saja. Lanjut. Selanjutnya ini juga ada survei harga konstruksi. Survei harga konstruksi ini kita mengumpulkan data harga bangunan upah pekerja konstruksi ya, untuk memantau perkembangan harga di sektor konstruksi. Yang mulai dari barang-barang pabrikan seperti parawan gitu ya, di sini juga ada natural seperti besi ya, pasir ya, dan gitu ya. Selain dari ini, kami juga mengambil data dari Dinas Pekerjaan Umum ya, Sumber Daya Setiawa ya, dengan Bina Marga. Ini metode penggunaan datanya ini triwulan yang dihasilkan dari indeks harga konstruksi secara bulanan dan tahunan. Lanjut Mas. Nah ini SHP ya. Ini kami mengumpulkan data harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah pedesaan. Data yang digunakan untuk memantau pengembangan harga di tingkat pedesaan. Jadi karena judulnya ini pedesaan, jadi sebenarnya ini untuk menghitung nanti nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini angkanya juga baru di tingkat Provinsi Jawa Timur, di tingkat Pasuruan belum ada karena memang sampelnya masih terlalu minim. Lanjut masuk. Nah selanjutnya ini tentang indeks perkembangan harga. Ya, jadi kenapa ada indeks perkembangan harga ya? Jadi latar belakangnya itu karena inflasi itu tidak seluruh kota dihitung di Indonesia. Sampai saat ini inflasinya tersedia di 90 kota ya, sampai tahun 2023, sedangkan di 2024 ini pertama jadi 2.140 ya. Nah, jadi IPH itu adalah semacam proksi pendekatan ya dari inflasi ya. Jadi setiap kabupaten kota itu jadi mempunyai namanya IPH, indeks perkembangan harga. Ya kalau inflasi itu menggunakan CPI ya, Consumer Price Index, sedangkan untuk IPH metode yang digunakan itu seperti penghitungan IHK tapi dimodifikasi. Ini hanya untuk barang-barang pangan saja. Jadi dia hanya 20 komoditas terpilih untuk IPH, sedangkan untuk IHK itu kan ada banyak 300-400 bahan. Terus untuk inflasi itu kita menggunakan diagram timbang SBA 2018 dan SBA 2022 ya. Sedangkan untuk penghitungan IPH kita menggunakan data SBA 2018, Sister dan Susenas 2022. Lanjut Mas. Terus yang komoditas yang dimaksud di IPH itu ada berapa? Ini ada 20 di sini ya. Ada di beras, tepung terigu, ya, minyak goreng, bawang merah juga masuk ke sini, jeruk, jeruk itu masuk ke sini ya. Ini mengapa 20 komoditas karena sejalan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Terus tujuan yang lainnya adalah untuk meredam volatilitas harga komoditas pangan ya, dalam jangka pendek dengan kebijakan fiskal seperti dana insentif daerah, dana transfer umum, belanja tak terduga dan program pemerintah daerah. Terus 20 komoditas yang paling tinggi sekali adalah kelompok bahan pangan dan pemicu utama adalah inflasi teman-teman. Jadi kenapa dipilih ini? Karena ini share-nya ya, share-nya paling besar adalah kelompok bahan pangan yang memicu inflasi ya dalam teman-teman. Ya jadi ini contohnya misalnya, ini contohnya di kota Cimahi sampai minggu kedua Juli 2023 ya, ini IPH 1,26, itu maksudnya terjadi kenaikan sebesar 1,26% yang dibandingkan Juni 2023 ya. Terus komoditas yang memberikan harga terbesar adalah daging ayam ras, cabai merah dan bawang putih. Lanjut Mas Bu. Nah ini untuk Kabupaten Pasuruan ya. Jadi untuk melihat perkembangan harga ya teman-teman, dari IPH itu cukup dengan membandingkan minggu terakhir dari masing-masing bulan. Misal di minggu terakhir bulan Januari itu IPH-nya sebesar minus 4,4. Berarti ada penurunan harga yang dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023 ya, sebesar minus 4,4% seperti itu. Untuk bulan November ini ada kenaikan yang sebesar 1,66% dibandingkan dengan Oktober ya bulan lalu.
Jadi untuk bulan November ini kalau kita lihat di minggu pertama ini 0,72 ya, terus naik 1,35, 1,4, 1,6. Ini memang ada kenaikan secara perlahan gitu di bulan November ini. Yang andil paling besar adalah bawang merah yang sebesar 0,68, terus daging ayam ras 0,42 dan bawang putih 0,08. Ya, nanti masuk. Ya itu saya pikir ya, alhamdulillah suara saya cukup ya sampai saya terakhir. Ini baru muncul kemarin siang saya setelah 2 minggu gitu. Saya pikir itu, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil. Mungkin Pak Adil bisa duduk di sini Pak, jadi nggak kemana-mana nyarinya. Dan saya minta maaf sama Pak Adil, saya menyebutnya salah ya, Salim Deho. Ya, yang benar ya. Oke, baiklah. Untuk berikutnya masih ada kesempatan bertanya. Termin yang ketiga. Ada yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu yang ada di sini? Kebetulan ketambahan satu narasumber dari teman-teman BPS Kabupaten Pasuruan. Saya aja deh yang tanya sambil. Oh, ada yang tanya. Baiklah, silakan. Saya mau menyerah tadi. Ya, silakan. Dengan siapa? Ya baik, terima kasih. Saya Devita mau tanya untuk Pak Lutfi ya. Topiknya menarik sekali Bapak, terima kasih. Ya, yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah dibahas mengenai manfaatnya big data, kemudian bagaimana dengan ancamannya nih Pak. Kemudian tadi waktu mendengar paparan sangat tertarik nih, tapi saya sadar diri gitu Pak. Saya kuliahnya bukan jurusan komputasi, bukan jurusan komputer, merasa gaptek mungkin. Ada nggak Pak tips untuk teman-teman seperti saya yang pemula yang ingin menemui gitu Pak. Kemudian bagaimana mengatasi isu privasi dan keamanan data di era digital. Oke, terima kasih. Maaf, dari mana tadi saya lupa? Dari BBS. BBS. Oke, baiklah Pak Lutfi. Sama ininya, penyakitnya, nggak ngerti. Gimana? Di sini yang pintar data kayak Pak Lutfi aja deh kayak. Tadi apa Kak? Kayak geser ya. Kalau masalah yang saya tangkap masalah isu keamanan dulu. Apa tadi Mbak? Ancaman ini Mbak, selama saya belajar big data mining itu tidak disinggung di buku-buku itu Mbak. Itu ada sendiri security data Mbak, gitu. Tapi kalau masalah big data urusan dengan security dengan ancaman itu bukan nggak masuk di bab itu Mbak. Saya coba baca itu, soalnya gini Mbak, saya termasuk kategori orang yang males mendengar orang kalau nggak tahu faktanya. Jadi waktu dijelasin sama guru-guruku dulu Mbak, itu saya diam aja, saya nggak tanya. Cuman habis dijelasin, saya pelajari, saya buka lagi, itu nggak ada. Cuman yang dibahas di masalah big data itu bagaimana cara mengambil data, bagaimana mengolahnya gitu kan. Terus kalau data itu redundant atau imbalance data itu baru ditangani oleh big data. Tapi kalau masalah tadi masalah security ada bidangnya tersendiri Mbak. Kebetulan urusan security itu ada Pak Rahmat gitu Mbak ya, Pak Rahmat Bayanulabidin. Terus apalagi Mbak yang tadi sebelum si security tadi ancaman apa? Tips untuk pemula belajar big data. Gini Mbak, tadi di slide itu mungkin jenengan minta ke Masnya pahami konsep prosesnya Mbak. Prosesnya itu peran utama dulu baru diproses. Peran utama tadi ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. 5 itu dipahami Mbak, mana atributnya. Kalau estimasi itu numbrik, labelnya numbrik. Kalau si klasifikasi bisa nominal, bisa numbrik. Si labelnya nominal, baru belajar di prosesnya, himpunan data, diolah metode, lahirlah sebuah bentuk. Itu pasti bisa Mbak. Terus kalau jenengan bukan orang komputer,
saya nggak bisa ngoding Pak. Setelah saya rumuskan, kemudian nanti saya cemplungin di dalam suatu software, saya nggak bisa ngoding. Sekarang nggak ribet Mbak. Jenengan pakai ChatGPT, minta source code bisa, tapi ada kalanya nggak valid Mbak. Jenengan pakai Rapid Manual, Rapid Manual itu 1 tahun gratis Mbak, kalau datanya besar. Tapi setelah itu sudah harus beli serialnya. Tapi kalau untuk mengelola data kecil bisa. Cuman kalau jenengan pingin yang gratisan selama-lamanya pakai pakai Orange Mbak, toolnya Orange. Gampang Mbak, tinggal import data, terus pakai metode apa, misalkan kalau prediksi pakai KNN, ditarik KNN jeret, oh kira-kira harga sekarang sekian, harga besok berapa, oh KNN diseret jeret, di running jeret, langsung muncul Mbak, gampang banget. Cuman kadang-kadang mahasiswa itu salah kamar. Atributnya numeric, ada rentet waktunya, ada labelnya, dia pakainya klasifikasi. Lah itu yang biasanya bikin saya jengkel Mbak, salah kamar gitu. Pahami dulu konsepnya itu Mbak. Konsepnya si peran utama, baru prosesnya selesai Mbak. Sampai di situ. Saya kembalikan ke penonton mungkin. Enak ya Pak Lutfi bilang ya, chat langsung gitu kan. Kalau boleh dinyalakan si laptop saya nggak apa-apa, saya nyalakan, nanti saya kasih contohnya. Kasih contek sekarang aja Pak. Sekarang? Iya, nggak pakai lama biar kita semua paham. Gitu ya. Enak ya orang Lutfi yang itu apa seperti coding gitu Pak Lutfi? Sama? Office. Oke, kita praktekin sekarang. Berapa lama Pak biasanya orang dari nggak paham menjadi paham tentang big data ini? 5 tahun ya kuliah Pak. Berarti. Berapa lama? Sebulan? Agak lemot gitu pikirannya. 1 semester. Berarti 6 bulan. Oh, 2 bulan kalau agak pinter gitu ya, 6 bulan kalau agak lemot gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sembari Pak Lutfi lagi membuka laptopnya, ada yang pertanyaan lagi? Ini masih semangat nggak sih kira-kira? Masa semangat tuh nggak ada yang tanya? Ibu-ibu yang ada di depan saya? Ayo gitu. Oke, sembari Anda ada Pak? Oke, baiklah, terima kasih. Ibu-ibunya nih biasanya kan tahu harga ya. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yunus dari Sukoharjo. Untuk Pak Lutfi ya Pak. Untuk penggunaan big data ini Pak, seberapa sesegeranya untuk pemakaian big data ini menjadi official statistik dan menggantikan posisi dan menggantikan peran kita di sebagai literatur gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ulangi Pak, suara Bapak soalnya terlalu pelan volumenya. Saya juga tidak begitu bisa mendengar. Gara-gara Lagi Pak. Ini saya konsentrasi cari data. Iya benar. Seberapa segeranya pemakaian sederhana. Oh sederhana. Oh untuk gitu. pemakaian big data ini sebagai official statistik Gitu. Oke. Baiklah, Pak Yunus terima kasih ya Pak. Ini Pak, sekarang kan eranya era digital Pak. Gitu. Mau nggak mau kita ini sudah dipaksa. Kalau kembali lagi Pak ke diri kita masing-masing. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman Pak, maka kita akan ketinggalan Pak. Makanya dengan adanya big data ini yang awal mulanya data-data ini tidak memiliki arti. Nah, contohnya seperti ini Pak. Kalau kita nggak cepet-cepet era digital Pak, ya data ini seperti ini doang Pak. Kita bacanya, oh si Rifki laki-laki mahasiswa
umurnya sekian, IPK semester 1, ya mungkin tidak ada. Tapi kalau kita gerak cepat Pak, kita olah dengan metode, kita cemplungin ke sistem, maka sistem itu yang akan menganalisa. Kita cukup diam, dianalisa oleh si sistem ini. Kemudian kalau si Rifki itu nilai IPK-nya 0, dia langsung dikasih notif ke SMS gateway, lewat SMS gateway, yang terhormat Rifki, jika Anda ingin lulus tepat waktu, tingkatkan prestasi Anda di semester 7 seperti itu Pak. Gitu. Ini mbaknya yang saya coba praktek Pak. Langsung ya Bapak Ibu dipraktekkan. Saya juga mau belajar ini ceritanya. Saya harus menyingkir. Ini datanya nama, jenis kelamin, status, umur, bla dan sampai yang ini atribut Pak. Makanya tadi saya bilang kalau datanya seperti ini, kalau saya ngajari sama si mahasiswa ini data itu kalau atributnya nampik bisa nominal bisa nampik, maka pakai algoritma klasifikasi. Tapi tanda kutip si labelnya ini harus nominal. Algoritmanya yang saya sebutkan klasifikasi tadi, contohnya descentry gitu. Ini pakai rapid miner gini aja Pak. Ini tinggal cercet aja selesai Pak. Nah ini terus pakai import data read Excel. Terus tadi kan himpunan data read Excel kan nanti saya import, kemudian validasi. Nah, ini saya masukkan algoritma. Nah, ini training decision tree. Nah, tinggal garap gini.